Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Al-ayah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang baik ini, insyaallah saya akan mengupas ataupun menyampaikan kedudukan anak terhadap orang tua. Di ayat yang tadi saya sampaikan dari awal, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang yang beriman, qu anfusakum, maka jagalah diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga kalian, naro, dari siksa api neraka. Nah, yang menarik di sini akan saya jelaskan 4 macam kedudukan anak terhadap orang tua. Yang pertama dijelaskan di dalam surat Al-Anfal ayat 28, surat ke-8 juz 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa alamu annama amwalakum wa auladukum fitnah. Wa alamu, dan ketahuilah, annama amwalakum, sesungguhnya bahwasannya hartamu, wa auladakum, dan anak-anakmu, fitnah, itu hanyalah sebagai cobaan. Contoh, anak terlibat negatif mengkonsumsi obat-obatan terlarang, atau biasa disebut itu adalah narkoba, pergaulan bebas, mabuk-mabukan, badan ditato, ditindik, ditinok, tawuran. Ini mengakibatkan cobaan kepada orang tuanya. Jadi kedudukan anak yang pertama itu adalah fitnah, sebagai cobaan. Yang kedua, kedudukan anak terhadap orang tua yaitu dijelaskan dalam surat Al-Kahfi ayat 46, surat ke-18 juz 15. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-malu wal banun zinatul hayati dunya. Dan anak-anakmu serta hartamu adalah perhiasan kehidupan dunia. Nah, sebagai hiasan kedudukan anak yang kedua. Contoh anak-anak yang berprestasi. Kalau anak-anak yang berprestasi, saya yakin sebagai orang tua akan terbawa baik namanya di depan masyarakat. Akan harum nama kedua orang tua. Dengan dasar anak tersebut berprestasi. Jadi, kedudukan yang kedua, anak itu sebagai zinah, sebagai perhiasan. Nah, yang ketiga, kedudukan anak kepada orang tua itu adalah dijelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 74. Surat ke-25 juz 19. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Walladzina yaquluna, dan orang-orang yang berkata, Rabbana, ya Tuhan kami, hab lana, anugerahkanlah kepada kami, min azwajina, dari pasangan kami,
wa dzurriyyatina dan keturunan kami qurrata a'yun sebagai penyejuk hati, sebagai penyenang hati. Coba kalau kita punya anak enak dipandang, apabila disuruh sholat, ia dengan langsung segera langsung melaksanakan sholat tanpa harus diperintah terlebih dahulu. Ini orang yang anak sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati, enak dipandang, melakukan atas apa yang telah diperintahkan Allah tanpa harus disuruh kedua orang tuanya. Anak tersebut dengan sendirinya melaksanakannya. Jadi kedudukan yang ketiga adalah qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati. Yang terakhir, yang keempat adalah dijelaskan dalam surat At-Taghabun ayat 14, surat ke-64, juz ke-28. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwalakum. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum dan anak-anakmu, aduwwalakum, ada yang menjadi musuh bagimu. Nah, kita lihat di media sosial, di media TV, anak yang tega sampai menyerubuskan kedua orang tuanya. Seorang anak yang rela memperkarakan ibunya di meja hijau. Tidak ada sedikit sekarang anak sebagai musuh. Nah, pada kesempatan yang baik ini saya akan ambil kesimpulan. Kita tinggal memilah ataupun memilih di antara empat tersebut. Empat macam kedudukan. Yang pertama tadi, anak sebagai fitnah, sebagai cobaan. Yang kedua, anak itu adalah sebagai zinah, sebagai hiasan. Dan yang ketiga, anak itu sebagai qurrata a'yun, penyejuk hati atau penyenang hati. Dan yang keempat sebagai aduwwun, sebagai musuh. Naudzubillah, sebagai musuh ataupun sebagai cobaan. Mudah-mudahan keturunan-keturunan kita, putra-putri kita, para sahabat, masuk ke dalam golongan hiasan ataupun zinah dan qurrata a'yun, sebagai penyejuk hati. Dan mudah-mudahan saya dan para sahabat ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.